Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait khossah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa aradi itu pertama terbagi menjadi dua, yaitu aradi lazim atau aradun lazim. Yang kedua adalah aradi mufarik atau aradun mufarik. Kemudian aradun lazim terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan khossah, kedua disebut dengan aradun am. Yang aradun mufarik juga terbagi dua. Pertama disebut dengan khossah, yang kedua disebut dengan aradun am. Jadi masing-masing dari aradun lazim dan aradun mufarik ini terbagi menjadi dua, yaitu khossah dan aradun am. Nah, terkait perincian khossah ini sebelumnya sudah dijelaskan. Sekarang tinggal definisi dari khossah. Apa definisi khossah itu? Atau aksiden khusus khossah ini? Aksiden khusus. Watur samuh dan didefinisikan al khossatuh apa khossah, aksiden khusus, biannaha dengan sesungguhnya apa al khossah, kulliyatun ialah universal. Dakhala masuk fiha di dalam kulliyah, sairul kulliyati apa semua kulliyat, semua universal. Kulli itu kan ada lima, yaitu jenis, fasal, nau, khosoh, dan aradun am. Nah, dengan kata kulliyah ini berarti semua kulli ini masuk di dalam qaid kulliyah ini. Tuqalu yang dipredikatkan atau dipredikasikan, diberlakukan, dikatakan, ya. Tuqalu yang dikatakan apa kuliah atau dipredikasikan apa kuliah, alama atas sesuatu, isi dari ma ini adalah individu, tahta hakikotin wahidatin di bawah satu esensi fakot saja, minal afrodi dari individu-individu. Bentuk predikasinya ini apa? Qaulan aradiyan dengan predikasi aradiyan yang bersifat aksidental. Jadi yang dinamakan khoso itu adalah universal yang dipredikatkan kepada individu-individu, yang mana individu ini satu esensi. Satu esensi. Nah, bentuk predikatnya kuli ini kepada individu-individu yang satu esensi ini adalah qaulan aradiyan. Predikasinya itu adalah predikasi aksidental. Ini perlu dijelaskan sekali lagi terkait qaulan aradiyan. Karena ada yang disebut dengan qaulan zatiyan dan ada yang disebut dengan qaulan aradiyan. Yang masuk ke dalam kategori qaulan aradiyan itu ya jenis, ya, fasal dan nau. Sementara nanti yang masuk kepada qaulan aradiyan ini adalah khossah dan aradun am. Apa itu qaulan zatiyan dan apa itu qaulan aradiyan?
Qaulan zatiyan itu adalah al-mahmul zatiyun lil maudhu atau al-mahmul dakhilun fi zatil maudhu. Mahmulnya merupakan bagian dari esensi maudhu. Itu yang disebut dengan qaulan zatiyan atau mahmul masuk di dalam esensi maudhu. Contohnya seperti ini. Al-insanu hayawanun. Di sini yang menjadi maudhu adalah al-insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Kemudian predikasi hayawan kepada insan ini disebut dengan qaulan zatiyan, predikasi esensial. Kenapa disebut dengan qaulan zatiyan? Iya, karena hayawan ini masuk di dalam esensi insan. Esensi insan itu apa? Yaitu hayawanun natik. Nah, hayawan ini masuk di dalam esensi insan. Sehingga ketika mempredikatkan, memberlakukan hayawan kepada insan, maka predikasinya ini disebut dengan qaulan dzatiyan, yaitu predikasi esensial. Yang kedua, ada yang disebut dengan qaulan aradiyan, predikasi aksidental. Contohnya, ya, contohnya, tahu definisi dulu. Apa itu qaulan aradiyan? Qaulan aradiyan itu adalah al-mahmul kharijun an zatil maudhu. Mahmulnya keluar dari esensi maudhunya. Atau mahmulnya bukan bagian, ya, atau tidak masuk di dalam esensi maudhunya. Contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Pertama, contoh khosoh. Karena ini pembahasannya khosoh, maka saya contohkan di khosoh saja. Contohnya, al-insanu dhahikun. Yang menjadi maudhu di sini adalah al-insan. Yang menjadi mahmul adalah dhahikun. Mempredikasikan atau memberlakukan dhahik kepada insan, ini predikasinya disebut dengan qaulan aradiyan. Kenapa qaulan aradiyan? Iya, karena dhahik ini tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu yaitu hayawan dan naftik. Berarti dohik tidak masuk di dalam esensi insan. Karena itu ketika memberlakukan atau mempredikatkan dohik kepada insan, maka predikasinya ini disebut dengan qaulan aradiyan, predikasi aksidental. Nah ini ya, perbedaan antara qaulan zatiyan sama qaulan aradiyan. Nah, kembali kepada definisi khosoh. Khosoh itu adalah kuliah atau universal yang diberlakukan, yang dipredikatkan kepada individu-individu yang satu esensi. Bentuk predikatnya ini atau bentuk predikasinya ini adalah predikasi aksidental. Contohnya seperti kita mengatakan Zaidun dohikun, Khalidun dohikun. Memberlakukan dohik kepada Zaid, memberlakukan dohik kepada Khalid. Nah ini ya. Ini disebut dengan qaulan aradiyan, predikasi aksidental. Dan dohik diberlakukan kepada Zaid dan kepada Khalid. Nah, Zaid dan Khalid ini satu esensi, yaitu sama-sama disebut dengan hayawanun natik atau disebut insan. Insan itu kan individu-individu yang dicakupnya adalah Zaid, Khalid, Bakar, Umar dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan khasah. Kharaja keluar bihi dengan qauluhu tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidatin faqat qaulan aradiyan. Apa yang keluar? Al jinsu apa jenis, wal aradul amu dan aksiden umum. Kenapa jenis dan aradun am ini keluar dengan qayyid tuqalu ala ma tahta haqiqatin wahidatin faqat?
Li'annahuma karena sesungguhnya apa keduanya al jinsu wal aradul am yuqalani ialah dikatakan keduanya atau dipredikatkan keduanya ala haqaiqo atas beberapa esensi yang berbeda-beda. Karena jenis itu kan dipredikatkan kepada esensi yang berbeda-beda. Aradul am juga dipredikatkan kepada esensi yang berbeda-beda. Artinya berbeda-beda itu banyak esensi, tidak hanya satu esensi. Dan yang keluar juga dengan qaid itu adalah wan na'u dan na'u wal faslu dan fasal. Li'anna qaulahuma karena sesungguhnya apa perkataan atau predikasi keduanya nau wal fasal alama tahtahuma atas individu tahtahuma yang berada di bawah keduanya nau wal fasal zatiyun ialah bersifat esensial la aradiyun bukan bersifat aksidental. Jadi jenis dan aradun am keluar dengan qaitu qalu alama tahta haqiqatin wahidah, sementara nau wal fasl keluar dengan qaid qaulan aradiyan. Karena itu ini merupakan komentar dari Syarih yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari wala hajata dan tidak butuh ila qauli terhadap perkataan musannif fakot, kata fakot qaid fakot ini tidak dibutuhkan ba'da wahidatin setelah kata wahidah. Kenapa tidak dibutuhkan? Karena semua kuliat selain khosoh ini sudah keluar dengan qaid yang ada tanpa fakot. Misalnya ya, tuqalu alama tahta haqiqatin wahidah. Yang keluar dengan qaid ini adalah jenis dan aradun am. Kemudian, qaulan aradiyan. Ini yang keluar dengan qaid qaulan aradiyan ini adalah nau wal fasal. Sehingga qaid fakot ini sebetulnya tidak dibutuhkan. Nah, ini ya, ini merupakan komentar dari Syarih yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Cuman nanti ini dibantah ya oleh Muhasyi di dalam kitab yang lain ya. Cuman saya tidak akan menyebutkan bantahannya. Cukup diketahui seperti itu saja. Wal khossatu dan adapun khossah aksiden khusus kotakunu ialah terkadang ada apa al khossah lil jinsi ialah untuk jenis. Kalau ini seperti laun lil jismi baki jisim. Jisim ini anggap di dalam bahasa sehari-hari ya, dan di dalam istilah ilmu mantik dan filsafat jisim ini beda ya. Jisim ini biasanya diterjemahkan kalau dalam bahasa sehari-hari ini yaitu dengan benda. Cuman di dalam istilah filsafat dan ilmu mantik, jisim itu bukan seperti yang kita terjemahkan sehari-hari yaitu benda, bukan. Tapi untuk memudahkan, maka kita terjemahkan di sini dengan benda ya. Karena itu nanti agak mirip-mirip meskipun tidak sama. Wal khassatu dan adapun khassah qad takunu ialah terkadang ada apa al khassah lil jinsi ialah untuk jenis. Kalau ini seperti laun lil jismi bagi jisim. Jisim itu di dalam terminologi filsafat yaitu asyai al-mumtad fil ab'adi salasah, yaitu sesuatu yang memiliki ya perluasan tiga dimensi. Itu yang disebut dengan jisim. Nah, di antara sifat yang melekat kepada jisim ini adalah laun atau warna yang mana jisim ini di dalam pohon porpiri ini termasuk jenis. Kan di dalam pohon porpiri itu kan kalau kalau kita urut dari bawah ada insan, di atas insan ada jenis namanya hayawan. Kemudian di dalam di atas hayawan ini ya, di atas hayawan
Ada jenis lagi, ada jismun namin. Di atas jismun namin ini adalah jismun mutlak. Ada jismun mutlak. Nah, yang dimaksud di sini adalah jismun mutlak. Setiap jisim itu pasti memiliki warna. Laun bagi jisim ini disebut dengan arodi. Arodi yang mana? Arodi yang lazim. Lazimnya apa? Khosoh atau aradun am? Khosoh. Berarti laun ini ya, laun ini merupakan khosoh yang melekat kepada jisim. Nah, jisim ini di dalam urutan pohon porfiri ini merupakan jenis. Jadi ada khosoh yang melekat kepada jenis. Wakot takunu, dan terkadang ada apa khosoh lin nau'i ialah untuk nau. Kadhahiki seperti dhahik yang tertawa lil insani bagi insan. Ini sudah dimaklumi ya dengan penjelasan yang ada di atas. Wa kullu khasatin li nau'in khasatun li jinsihi, dan adapun setiap aksiden khusus li nau'in bagi nau' khasatun ialah merupakan aksiden khusus li jinsihi untuk jenisnya nau'. Contohnya seperti dohik. Dohik ini kan merupakan khosoh bagi insan. Nah, jenis bagi insan itu apa? Hayawan. Jadi, dohik ini merupakan khosoh bagi insan, dan juga dohik ini merupakan khosoh bagi hayawan. Karena kullu khosotin li nau'in khosotun li jinsihi. Cuman perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan dohik khosotun lil hayawan, khosotun lil jins ini bukan berarti dohik ini berlaku kepada semua individu hayawan. Bukan. Tapi dohik ini tidak berlaku kepada selain hayawan. Maksudnya demikian ya. Bukan berarti dohik ini berlaku kepada setiap individu hayawan. Individu hayawan itu kan ada insan, ada bokor, ada faros, dan makhluk hidup yang lain. Nah, bukan berarti kalau khoso ini berlaku juga kepada jenis, bukan berarti dohik ini berlaku kepada setiap individu hayawan, bukan. Tapi yang dimaksud di sini dohik itu, dohik ketika dohik ini menjadi khosoh lil insan, dan jenis bagi insan ini adalah hayawan, berarti dohik ini juga menjadi khosoh kepada hayawan. Artinya apa? Artinya dohik ini tidak berlaku kepada selain hayawan. Bukan berarti dohik ini berlaku kepada setiap individu yang dicakup oleh hayawan. Bukan demikian. Ya. Walayan aki dan tidak terbalik apa kulu khosotin linauin khosotun li jinsihi. Kebalikannya tidak berlaku. Kebalikannya ya, yang dimaksud di sini adalah khosotun lil jins, ya, laisa laisa khosotan linau. Atau lebih tepatnya seperti ini. Laisa kullu khosotin li jinsin khosotun, laisa kullu khosotin li jinsin khosotan li nau'in. Tidak semua yang menjadi aksiden khusus bagi jenis itu merupakan aksiden khusus juga bagi nau'nya. Ini tidak berlaku sebaliknya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.